Pancasila merupakan pondasi negara dan juga cara pandang hidup bangsa Indonesia. Video kali ini akan menggambarkan perjalanan Pancasila dari masa kemerdekaan sampai masa reformasi. Yang dimana tujuannya adalah untuk melihat bagaimana sih Pancasila mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perubahan zaman, tetapi tetap menjadi jati diri bangsa. Pada periode awal dari tahun 1945 sampai 1959 yang meliputi periode demokrasi parlementer dengan berbagai tantangan status politik dan munculnya upaya pengganti Pancasila. Dan pada periode demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966, di mana Presiden Soekarno mengedepankan ideologisasi Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan kepribadian bangsa, meskipun implementasi dan interpretasinya berubah-ubah. Pancasila sebagai dasar tunggal. Pemerintah secara resmi menetapkan Pancasila sebagai dasar dan satu-satunya ideologi negara melalui TAP MPRS No. 25 MPRS 1966. Kebijakan ini menegaskan bahwa seluruh organisasi dan institusi negara harus berlandaskan Pancasila, sehingga membatasi ideologi atau pandangan lain. Pada masa Orde Baru, nilai-nilai Pancasila mengalami pergeseran makna dari pedoman moral bangsa menjadi alat legitimasi kekuasaan. Pemerintah saat itu menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal melalui program P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Adapun akibatnya seperti kedemokrasi, keadilan, dan kemanusiaan kehilangan makna sejatinya, bergeser menjadi simbol yang formal untuk digunakan menjaga stabilitas politik, bukan kesejahteraan rakyat. Perubahan nilai-nilai Pancasila di era reformasi, reinterpretasi Pancasila. Pada era reformasi, Pancasila tidak hanya dipandang sebagai alat politik seperti era Orde Baru, tetapi kembali menjadi ideologi terbuka yang relevan dan kontekstual sesuai perkembangan zaman. Nilai-nilai Pancasila disesuaikan dengan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Relevansi dan tantangan Pancasila di era kini. Pancasila sebagai pondasi etika digital. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar etika dalam berinteraksi di ruang digital, yang kini sangat dominan. Mendorong literasi digital, sikap kritis, dan etika bermedia sosial. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila persatuan ini sangat penting dalam mengatasi polarisasi dan hoaks yang marak di dunia maya. Selanjutnya ada penuntun pembangunan berkelanjutan. Pancasila juga relevan sebagai landasan dalam pembangunan yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan, mengutamakan kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan. Nah, sekarang ada tantangan Pancasila di masa kini. Yang pertama ada era disrupsi digital, yaitu penyebar hoaks di informasi dan kemerosotan etika digital menguji kemampuan bangsa dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Polarisasi sosial dan konflik opini di media sosial dapat mengancam persatuan bangsa. Yang kedua ada globalisasi dan modernisasi. Masyarakat menghadapi arus modernisasi dan budaya global dan terkadang bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila. Dan tantangan mempertahankan identitas bangsa di tengah pengaruh budaya asing. Yang terakhir ada keterlibatan generasi muda. Barang generasi muda dinilai sangat strategis dan menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di era digital agar menjadi generasi berkarakter dan bertanggung jawab. Harapannya di masa depan, nilai Pancasila bisa kembali dimaknai secara murni dan hidup dalam tindakan nyata, bukan sekedar jargon politik. Generasi muda, kami para siswa diharapkan mampu menafsirkan Pancasila secara kritis dan relevan dengan masa kini.
Generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam mengamalkan dan memperkuat Pancasila dengan mendalami nilai-nilai Pancasila, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, melawan disinformasi atau hoaks, dan yang terakhir menolak intoleransi terhadap suku, agama, ras, dan budaya. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni tahun 1945 yang dirumuskan oleh satu M.R. Sutomo, yang kedua Mohyamin, dan yang ketiga itu I.R. Soekarno setelah melalui musyawarah yang panjang. Dari sinilah 5 sila Pancasila hadir. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan setiap langkah kecil, adil dan bijak, Pancasila tetap relevan di zaman ini dan menjadi landasan untuk mengambil keputusan bangsa Indonesia.